karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh enggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Be phenomenal every day. Itu barusan adalah video klip potongannya dari pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa saham itu seperti judi. Nah, semua retail yang ke bawah itu akan loss dimakan bandar-bandar. Nah, sebenarnya pidato ini cukup kontroversial ya, dan kita itu harus memandangnya dari dua sisi ya. Yang pertama coba kita pandang ya dari sisi atau kacamatanya Pak Prabowo bahwa saham itu seperti judi. Mengapa sih kok Pak Prabowo bilang seperti itu? Ya mungkin karena kalau kita bilang judi, faktor ketidakpastiannya itu sangat tinggi ya. Nah, seperti kalau kita ke kasino, kemudian kita pasang nih, mau besar atau kecil ya. Kalau kita pasang besar, ya kemungkinan menangnya sekitar hampir 50% ya, 50-50 ya. Namun, kalau misalkan toh menang, itu karena pure untung-untungan atau hoki-hokian. Tidak ada dasar yang bilang bahwa orang ini jago, bisa tebak besar atau kecil. Nggak ada. Ya semua itu murni hoki-hokian, seperti toss coin ya. Nah, sama pula dengan di saham. Kalau kita membeli suatu saham, dengan cara hoki-hokian seperti ini tanpa dasar yang jelas, ya kita bisa dibilang, oh kita itu sedang berjudi. Contohnya seperti apa ya? Kalau misalkan nih, ketika market sedang bergerak ya, oh ini ada suatu saham yang hijau, overnya dimakan terus akhirnya kita ikut emosi, kita klik buy. Nah, dengan berharap bahwa ini overnya akan dimakan terus sehingga harganya akan terus naik. Nah, itu salah satu contohnya yang bisa saya bilang bahwa itu unsur spekulasinya sangat tinggi. Atau misalkan ada orang yang membeli saham karena apa? Ada banyak sekali orang-orang yang ramai membicarakan tentang suatu saham, atau ada tokoh yang dikagumi yang bilang bahwa udah beli saham ini aja, saham ini pasti bagus. Kemudian dia tidak melakukan riset lagi. Nah, dia asal ikut saja. Ini juga saya masukkan bahwa orang ini membeli saham dengan faktor spekulasi yang sangat tinggi. Nah, celakanya market didominasi oleh orang-orang yang tipenya seperti ini ya. Tipe-tipe orang yang membeli saham itu menggunakan emosi ya, bukan melakukan perhitungan atau kalkulasi terlebih dahulu. Nah, sehingga banyak sekali para investor saham yang menderita kerugian. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh belahan dunia itu karakternya itu seperti itu. Lebih banyak orang yang rugi daripada yang untung. Nah, karena ada market orang-orang yang seperti ini yang jumlahnya banyak, muncullah para predator saham. Ya, kalau predator itu terlalu kasar lah. Mungkin saya bisa bilang para kapitalis ya di bursa. Nah, kapitalis ini ada dua jenis ya. Yang pertama ini adalah bandar saham. Nah, bandar saham ini orang-orang yang mempunyai dana yang besar dan biasanya memiliki kepemilikan saham yang cukup besar pula di suatu perusahaan, di mana mereka mampu untuk menggerakkan harga sahamnya. Mau dibikin naik, mau dibikin turun, itu mereka bisa atur. Karena mereka sudah memiliki majority dan memiliki dananya yang besar juga ya. Biasanya yang mereka goreng itu tentu saham-saham yang tidak berfundamental. Jadi kinerjanya buruk, tapi banyak sekali berita-berita positif ya, bahwa mungkin mau diakuisisi atau mungkin pemiliknya sendiri buyback lah, whatever lah. Sehingga membuat retail-retail ini tetap membeli, padahal valuasinya itu sudah nggak karuan.
Atau ya mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang kinerjanya masih mencetak laba, tapi harga sahamnya itu sudah naik sangat amat tinggi ya, sehingga di luar harga wajarnya. Nah, hanya saham-saham seperti ini yang bisa dimainkan oleh bandar-bandar saham. Kalau sahamnya itu perusahaan yang benar-benar bagus seperti BCA, ya tentu bandar saham tidak akan bisa memainkan ya. Karena nggak mungkin, satu, secara dananya dia tidak akan kuat ya untuk menggoreng BCA. Yang kedua, kalau BCA diturunkan terlalu tajam, ya maka barang dia akan dibeli oleh pemain-pemain besar lainnya kan. Jadi dia tidak akan bisa untuk memanipulasi harga di perusahaan-perusahaan seperti BCA. Yang dia bisa memanipulasi biasanya saham-saham perusahaan yang cukup kecil ya. Sehingga dengan dana yang terbatas pun dia sudah bisa menggorengnya. Nah, kapitalis yang kedua, ini yang saya lihat cukup banyak ya bermunculan ya 1-2 tahun belakangan, itu adalah fake guru atau guru-guru palsu ya. Ciri-ciri dari guru-guru palsu ini biasanya berseliweran itu entah di sosial media ataupun di forum-forum saham. Nah, biasanya akan ada orang-orang itu yang mengupload ya, oh ini saya untung sekian, sekian, sekian ya, saya beli saham ini untung, saya beli ini untung. Intinya dia ingin menunjukkan bahwa, wah dia ini kalau trading itu untung terus ya. Tapi untung atau ruginya itu dia tunjukkan hanya berupa file Excel. Nah, ini yang saya lihat itu sangat konyol ya. Jadi dia menggembor-gemborkan bahwa wah 1 minggu ini untungnya berapa persen, berapa belas persen. Tapi semua itu hanya angka-angka yang diketik di Excel. Dengan tujuan apa? Mereka berusaha menggait untuk member-member dari forum tersebut supaya join ke channelnya dia, dan dia biasa menyiapkannya itu di Telegram. Nah, di sana nanti mereka akan berjualan. Salah satunya itu signal trading. Wah, jadi kalau ikut signal trading ini 1 hari bisa untung berapa persen. Itu sudah, menurut saya itu sudah nggak masuk akal ya. Kita jangan berpikir muluk-muluk 1 hari bisa 2-3% ya. Itu sudah impossible. Kalau mereka bisa melakukan itu ya mereka nggak perlu untuk berjualan signal trading kan. Kalau bisa 1 hari berapa persen seperti itu. Nah, fake guru ini menjamur karena ada demand yang luar biasa dari market-market yang tadi. Market-market yang berharap bisa kaya cepat dari saham, atau market-market yang isinya orang-orang itu yang membeli saham itu mengandalkan emosi ya, bukan mengandalkan logika dan analisanya. Ya tentu menurut saya pribadi kebanyakan para member-member yang mengikuti channel-channel seperti ini itu biasanya akan loss. Jangankan membernya, gurunya sendiri pun saya nggak yakin kok itu masih bisa untung. Ya kalau membernya pintar itu mungkin bisa bertanya ya kepada sang gurunya. Coba bagikan sih perjalanan portfolionya. Apakah berani atau tidak si gurunya itu untuk membagikannya ya. Nah, sudut pandang kedua tentang saham yang akan saya bahas itu adalah di mana kita melihat saham ini benar-benar sebagai murni instrumen investasi yang bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas atau masyarakat atas, tapi juga menengah ke bawah. Poin penting pertama, melalui instrumen saham sebenarnya kita ini bisa memiliki kesempatan yang kurang lebih sama dengan pemain-pemain besar lainnya. Loh kok bisa aku? Nah, coba teman-teman bayangkan ya, misalkan ada 2 orang. Nah, orang yang pertama dia mempunyai kekuatan uang itu sebesar 10 miliar atau 100 miliar. Sedangkan orang yang kedua, dia mempunyai kekuatan uang itu sebesar 10 juta rupiah. Tentu kalau 2 orang ini disuruh berbisnis, orang yang pertama ini akan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dia mungkin bisa buka pabrik, dia mungkin bisa buka hotel atau guest house, atau dia bahkan mungkin bisa buka kafe ya. Karena dia punya dana ini sudah puluhan miliar. Tapi orang yang kedua, kalau dia cuma punya 10 juta, tentu dia tidak mempunyai fleksibilitas yang tinggi ya. Nah, biasanya orang yang cenderung ya modal kecil akan dilahap oleh orang yang mempunyai modal yang besar. Berbeda dengan saham. Kalau di saham, misalkan teman-teman punya uang nih 50 atau 60 ribu. Terus teman-teman belikan sahamnya Pakuwon, katakanlah Pakuwonnya. 1 lot Pakuwon itu tidak sampai 60 ribu kan. Nah, kalau teman-teman belikan sahamnya Pakuwon 1 lot, itu teman-teman sudah boleh bilang bahwa saya ini juga salah satu pemegang sahamnya Pakuwon loh. Setara dengan pemegang saham yang lainnya. Nah, setara dalam hal apa? Dalam hal privilege yang diberikan. Contohnya, orang punya saham 1 lot, itu sudah bisa ikut RUPS bersama dengan orang lain yang punya sahamnya itu mungkin jutaan lot ya. Itu sudah bisa sama-sama ikut dalam RUPS. Yang kedua, ketika perusahaannya bagi dividen, walaupun kita cuma punya 1 lot, kita juga akan kecipratan dividennya. Jadi bukan berarti yang besar, pemegang saham besar yang dapat dividen, yang kecil-kecil enggak, tidak seperti itu ya. Semua akan dibagikan sama rata.
sesuai dengan persentase atau kepemilikan saham masing-masing ya. Dan yang ketiga, kalau saham ini naik, maka orang yang punya pegang saham cuma 1 lot sama yang 1 juta lot pun itu juga akan menikmati kenaikan secara persentase yang sama. Jadi ibaratnya kita itu dengan modal kecil bisa sama-sama satu perahu, satu kapal dengan orang-orang yang ada di modalnya yang besar-besar. Poin yang kedua, negara yang maju itu penduduknya biasanya akan semakin banyak yang sudah melek akan investasi saham. Contohnya misal negara tetangga kita ya, Malaysia. Nah, Malaysia ini kan hampir mirip dengan Indonesia. Mayoritas pun juga penduduknya itu muslim kan. Malaysia ini memiliki 34 juta penduduk. Nah, namun di antara 34 juta itu sudah 3,2 jutanya itu yang sudah investasi saham atau sekitar 9% ya. Nah, kemudian kita geser lagi yang lebih maju lagi itu adalah Singapura ya. Singapura ini memiliki penduduk cuma 5,9 juta. Tapi 2 juta penduduknya itu sudah investasi saham atau sekitar 33% ya. Penduduk Singapura sudah invest. Padahal ya kalau waktu dulu saya kecil itu sering beberapa kali itu guru SD saya itu bilang Singapura itu kecil-kecil tapi sudah maju ya. Padahal kalau penduduk Indonesia kencing semua di Singapura itu Singapura bisa tenggelam. Saya masih ingat hal itu ya. Tapi sekarang begitu luar biasa ya perekonomian di Singapura. 33% penduduknya itu sudah invest di saham. Nah, kalau kita bergeser ke negara yang sudah benar-benar maju, bahkan salah satu negara superpower ya, itu Amerika. Dari 340 juta penduduknya, 162 juta itu sudah invest saham atau hampir 47% ya. Hampir 50% bahkan saya bisa bilang ya, itu investasi saham semua. Nah, kalau kita lihat kenyataan yang ada di Indonesia ini cukup mengenaskan ya. 280 juta penduduk sudah sangat banyak ya. Yang invest saham itu cuma 6 jutaan penduduk ya. Atau hanya sekitar 2,1% ya. Nah, ini cukup miris sekali. Makanya kita lihat tuh banyak sekali orang-orang Indonesia yang saat usia pensiun 55 dia tidak bisa pensiun. Kenapa? Karena dia tidak melek akan investasi ya. Berbeda dengan negara-negara maju di mana pemerintahnya sendiri itu sudah mengaturkan ya untuk dana investasi ini, untuk gajinya sudah dipotong ya. Untuk dipotongnya juga cukup besar untuk dialokasikan ke dana investasi, salah satunya itu juga di saham. Karena saham secara jangka panjang itu masih memberikan return yang terbaik ya. Poin yang ketiga adalah sebenarnya kalau kita membuka suatu usaha ya, entah itu PT atau pabrik atau apapun lah, itu sama dengan kita itu investasi saham. Duh, misal nih Pak Prabowo itu kan punya cukup banyak ya perusahaan-perusahaannya. Nah, bukti kepemilikan Pak Prabowo di setiap perusahaannya yaitu tetap berupa saham. Bedanya saham yang dimiliki oleh Pak Prabowo di perusahaannya itu adalah perusahaan tertutup. Sedangkan di bursa itu adalah perusahaan yang sudah TBK atau terbuka ya. Nah, instrumennya itu sebenarnya kan sama saham. Tapi cara pandang ketika kita invest di perusahaan tertutup itu bisa sangat berbeda dengan perusahaan terbuka. Contohnya bagaimana? Misal saya bilang ke teman-teman ya, ini ada toko Indomaret ya. Indomaret ya yang mau dijual. Nah, Indomaretnya ini sudah berjalan. Udah running ya. Sudah ada customernya. Ini mau dijual. Nah, teman-teman tentu ketika mau berinvestasi di Indomaret tersebut, teman-teman tentu akan memperhatikan ini revenue-nya berapa sih? Sebulan ini dia bisa cetak laba berapa? Berapa yang bisa dibagikan ke pemegang saham? Berapa biayanya? Bagaimana persaingan dengan market sekitar? Itu teman-teman tentu akan seperti itu cara untuk menganalisa ketika ada yang menawari untuk investasi di Indomaret kan. Tapi kalau teman-teman investasi di bursa saham TBK ya perusahaan yang sudah TBK, itu bisa dasar-dasarnya itu sangat amat tidak berhubungan dengan kondisi perusahaan. Contohnya apa? Oh, saya lihat ini Rusia perang sama Ukraina. Ya sudah, saya beli misalnya perusahaan yang berbau emas ya. Wah, perusahaan-perusahaan emas pada naik. Atau kita lihat, oh saya lihat Donald Trump ini menang Pilpres ya. Ada sektor apa yang diuntungkan? Nah, kemudian saya beli. Nah, atau bahkan gini, wah ini pemerintah mau mengadakan makan siang gratis. Ya sudah, perusahaan susu akan saya beli. Atau, oh ini perusahaan ini kok harga sahamnya itu dari 1.000 tinggal 200 ya. Wah ini sudah murah ini, sudah turun sampai berapa persen, 80%. Ya udah saya belilah di harga 200 berharap bisa balik ke 1.000. Nah, cara berpikir ketika investasi di perusahaan-perusahaan terbuka ini bisa seperti itu ya. Bisa sangat tidak relate dengan ketika teman-teman ditawari investasi di Indomaret ya.
Karena di setiap perusahaan TBK itu sudah ada harga yang terpampang di sana ya. Sedangkan kalau kita investasi di Indomaret ya tentu nggak ada, kita harus hitung sendiri Kak. Nah jadi sebenarnya sama saja kita investasi di perusahaan TBK atau tertutup. Yang membedakan ya cara kita sendiri untuk menganalisanya ya. Nah jadi konklusinya investasi saham itu sifatnya tuh netral ya. Kita sendiri bisa menggunakan instrumen saham ini untuk berjudi ya. Seperti tadi, membeli dengan dasar yang tidak jelas, atau kita benar-benar menggunakannya sebagai instrumen investasi. Sebelum membeli kita harus pahami betul apa yang kita beli. Ibaratnya seperti sebuah pisau ya. Kalau pisau ini di tangan seorang chef ya, digunakan untuk memotong bahan makanan, memotong daging, ikan, ya kemudian dimasak, ya ini pisau ini akan jadi berguna. Tapi kalau pisau ini digunakan di tangan oleh seorang pembunuh bayaran, ya tentu pisau ini akan digunakan untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai nanti yang disalahkan pisaunya ya.